Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Dan saya percaya kita semua ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sore hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah hidup dalam batasannya Tuhan. Hidup dalam batasannya Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi ini merupakan kisah penciptaan manusia. Alkitab mencatat bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan Tuhan memberikan mereka perintah, Tuhan memberitahu mereka apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, apa yang menjadi wewenang mereka selama mereka menempati Taman Eden. Ya, apa yang menjadi hak mereka? Alkitab mencatat di ayat yang ke-16 tadi yang kita baca tadi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Tuhan memberikan hak bagi mereka wewenang bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh mereka makan buahnya. Tetapi sekaligus juga Tuhan memberikan batasan bagi mereka, hal yang tidak boleh mereka makan atau hal yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu mengambil atau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena ketika mereka melanggar batasan yang Tuhan tetapkan itu, Alkitab mencatat mereka akan mengalami yang namanya kematian. Mengalami kematian. Ini mengajar bagi kita saudara bahwa batasan yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah baik untuk kita. Bertujuan supaya kita aman. Bertujuan supaya kita bebas. Bertujuan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sebuah negara saudara pasti ada batasannya. Baik di darat, laut maupun udara. Kalau seseorang melangkahkan kakinya atau melewati batas negara tertentu, maka kita akan ditangkap kalau kita tidak memiliki paspor ataupun visa. Kita akan ditangkap. Kenapa? Karena kita sudah melewati batas yang sudah ditetapkan. Nah, selama kita ada di dalam batasan yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut, kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan segala sesuatunya, ya. Kita boleh bebas melakukan segala sesuatu dengan aman. Karena apa? Karena kita masih di dalam batasan negara tersebut. Demikian juga dalam dunia olahraga, pasti ada batasannya. Ya, olahraga apapun itu pasti ada batasannya. Bayangkan kalau misalkan dalam olahraga tertentu tidak ada batasannya, tidak ada garis, tidak ada waktu, tidak ada babak, maka apa yang terjadi? Saya percaya tidak ada orang yang akan melakukan olahraga tersebut. Kenapa? Karena tidak ada aturannya. Kenapa? Karena tidak bisa menentukan siapa pemenangnya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup ya sesuai dengan batasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan itu? Tuhan sudah memberikan kita manual book ya. Manual book yaitu Alkitab. Mari kita baca supaya apa? Supaya kita mengetahui batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita ya. Selama kita ada dalam batasan yang sudah Tuhan tetapkan, maka saya berkata di awal tadi, kita akan mengalami kebebasan, mengalami kenyamanan, aman kita. Kenapa? Masih dalam koridor, masih dalam batasan yang sudah Tuhan tetapkan ya. Kalau kita misalkan mau mengalami kebebasan, kemerdekaan dalam kesehatan, maka kita mesti hidup dalam batasan yang sudah ditetapkan. Kadar gula dalam darah,
kadar kolesterol dalam darah harus sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan. Kalau melebihi dari batas itu, maka kita akan mengalami masalah. Ya, kita akan mengalami masalah. Demikian juga kalau kita ingin mengalami kebebasan finansial, ya, kebebasan keuangan, maka kita mesti mengikuti batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Jangan kemudian kita besar pasak daripada tiang. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita hidup dalam batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kalau kita hidup dalam batasan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami kebebasan. Maka hidup kita aman. Semisalnya, ya, Adam dan Hawa, mereka hidup dalam batasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka saat itu, maka mungkin sampai hari ini kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melanggar batasan yang sudah Tuhan tetapkan, dan akhirnya kita melihat sampai hari ini manusia mengalami yang namanya penderitaan. Kenapa demikian? Karena mereka melanggar batasan yang Tuhan sudah tetapkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom.